Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pembawa firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Stanley Khairupan. Saudara-saudara, mari berdiri, mari menyanyikan himne PKP. Dan memuji namanya karena kasih-Nya yang besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 162 bait 1 dan 2. Memasuki kota
Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan beribadah di rumah gereja dan di rumah masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta kurniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang belum masih menuju di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan bermazmur yang terambil dalam Mazmur 46 ayat 1 dan 12. Mazmur 46 ayat 1 dan 12 kita akan membacakan silih ganti. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan semesta alam menyertai kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Silakan duduk. Kita akan melakukan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan dari Kidung Jemaat 27 bait 1, 2 dan 3. Kata
dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Kudus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini. Dan saat ini dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat GPIB Sumber Kasih Bontang, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, nyatakanlah maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Urapi, kuasai dan bimbing kami semua dengan Roh Kudus. Hamba yang menyampaikan sabda-Mu, pakailah hamba seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus menaungi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, hamba menyerahkan doa dan pelayanan ini. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Markus. Kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kitab Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Saya akan membaca untuk kita semua dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita dalam ibadah Pelkat PKP secara daring ya. Namun ada juga gangguan jaringan sehingga tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan semestinya yang direncanakan. Namun firman Tuhan dan ibadah ini tentunya tetap terus berlanjut ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks bacaan ini kita melihat, memperhatikan di sini
ada suatu pekerjaan dan pelayanan dari Tuhan Yesus kepada orang yang membutuhkan ya pertolongan, orang yang sangat berharap untuk Tuhan peduli, yang kiranya orang itu bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Jadi ada orang yang mengantar. Wah, ini luar biasa ya, perhatian antar satu dengan yang lain. Kalau kita lihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan di ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi ada yang membawanya ya, ada orang yang sakit tuli dan juga gagap ya, gagap ya boleh dikatakan bisu ya, memohon ya. Dan Tuhan tentunya karena kehadirannya memang untuk peduli, menolong, mengasihi, menyatakan kemuliaan Allah, dan Tuhan Yesus dia menyembuhkan, memulihkan, dan dengan cara yang luar biasa. Kalau kita lihat proses penyembuhannya ya yang dilakukan oleh Yesus ini luar biasa. Kalau kita lihat ibu-ibu di ayatnya yang ke-33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya. Ya, jadi ketika itu Yesus memisahkan dirinya ya dari sekian orang banyak. Ya. Jadi ada satu tempat tertentu yang Tuhan pilih, Tuhan ambil untuk terpisah. Karena di situ banyak orang ya. Dan Tuhan menyembuhkannya dengan cara tadi disebutkan jari Yesus itu ya di ayat 33, memasukkan jarinya ke telinga orang itu ya, ke telinga, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Habis telinga kong lagi. Habis telinga terus ke lidah ya. Wah, ini suatu proses penyembuhan yang kayaknya tidak ada yang dilakukan di muka bumi ini, hanya Yesus ya, apalagi meludah ya. Orang saja kalau ludah terus gini kayaknya jijik ya. Tapi kalau itu menjadi suatu kehendak Tuhan yang terjadi dan itu memang prosesnya demikian, apapun itu caranya Tuhan lakukan, mau bagi kita mungkin kurang cocok atau kurang enak gitu, tapi itulah cara Tuhan yang Tuhan mau lakukan. Dan puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, ya, yang artinya terbukalah. Jadi terbukalah, telinganya bisa mendengar, ya, dan orangnya itu bisa terbuka, ya, lidahnya untuk berbicara yang tadinya terikat istilahnya. Puji Tuhan, wah, Tuhan yang begitu penuh kasih. Dia penuh perhatian dengan orang yang memohon kepada dia. Ya. Tuhan tidak tutup mata, dia tidak tutup telinga, bahkan dia tidak balik badan, ya. Tapi dia merespon, ya, bahkan mengajak, ayo cari tempat tersendiri, ya. Ini pelayanan khusus, ya. Ini pribadi saya mau bersama-sama dengan orang itu, dengan yang mengantar itu. Sini, mari. Wah, Tuhan menunjukkan perhatiannya. Dan tidak asal-asal. Dan itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal yang luar biasa lagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sudah terjadi mujizat, boleh dikatakan demikian, penyembuhan yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus, maka langsung ke ayat 37, wah,
Dikatakan mereka takjub dan tercengang. Ya, jadi kan banyak orang di situ, mereka takjub tercengang. Luar biasa ini, ya. Tidak pernah ada yang melakukan demikian. Dan itulah Yesus sebagai Mesias, ya, sebagai Tuhan, dia tunjukkan bahwa akulah Mesias yang diutus oleh Bapa. Jadi Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai ukuran manusia dalam hal ini mau menyatakan, ya, bahwa ia punya kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan orang dikatakan takjub dan tercengang itu, ini suatu kombinasi dua kata yang mau digambarkan seperti apa itu, ya? Fantastik mungkin, ya, luar biasa, dahsyat gitu, ya. Kan dikatakan tercengang atau takjub. Kalau kita istilahnya bahasa lain sebetulnya itu mustahil. Boleh dikatakan demikian, mustahil ini. Kenapa bisa terjadi ini? Ya. Tuli, kemudian bisu, penilaian itulah kemudian orang itu yang berkumpul di situ berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ini perlu digarisbawahi. Ia itu menunjukkan Yesus, ya. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Orang bisa menyaksikan kuasa Allah yang ada di dalam Yesus. Ketika Yesus dia dibaptis, ya, oleh Yohanes Pembaptis, lantas kan dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan jelas Allah berkenan, bahkan menyatakan kuasanya di dalam Yesus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal ini ada beberapa hal yang boleh saya bagikan untuk menjadi relevansi dan aplikasi, ya. Yang pertama, kalau saya mau belajar dari firman Tuhan ini, tentunya kita melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih, ya, yang kepeduliannya itu tidak bisa atau tidak usah diragukan lagi. Oleh karena itu, kalau Tuhan itu penuh kasih atau maha kasih, maha kuasa, mari ibu-ibu, yang pertama yang boleh kita belajar dari hal ini, ada pergumulan, ada beban berat, atau barangkali sesuatu yang menekan kita, apapun, ya. Kalau di sini konteksnya orang itu tuli dan gagap, ya, atau bisu, boleh katakan demikian. Tapi mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Memang hal menyembuhkan dan tidak itu kembali kepada Tuhan, tetapi yang utama kita sudah datang kepada Tuhan, bukan datang kepada dukun, ya, bukan datang kepada manusia, ya, tapi kepada Tuhan. Ya, kepada dokter bisa, ya, Tuhan pakai, tetapi prinsipnya yang utama datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih, dia peduli. Nah, pertanyaannya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita itu ketika mengalami pergumulan, ya, mengalami beban berat, ya, apapun itu, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Di sini kan orang itu berkata, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya. Ya, memohon. Mari ibu-ibu datang kepada dia memohon, Tuhan, bebanku berat, sakitku yang kuderita ini sudah lama misalnya, ya. Apapun itu bawa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada. Injil Lukas 1 ayat 37, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yang percaya, senantiasa, ya, jangan putus asa, jangan menyerah.
Sudah datang tapi belum ada kejadian-kejadian ya. Belum ada tanda-tanda ini sembuh. Ya tadi otoritas menyembuhkan itu memang kedaulatannya dari Tuhan. Tetapi setidaknya kita sudah melakukan yang benar. Sudah datang kepada Tuhan. Bukan kepada ya kuasa-kuasa gelap gitu ya. Ke dukun lah, ke paranormal, malah justru lebih parah ya. Nah ini yang pertama ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar bahwa ketika Yesus dia memisahkan ya dari orang yang memohon dengan yang di bawahnya itu memisahkan. Ya tentu di sini ada satu tafsiran bahwa Yesus mau menunjukkan tidak perlu dipamer ya. Artinya Tuhan mau mengatakan bahwa dia fokus untuk melayani orang ini. Artinya kalau kita aplikasikan terkadang mungkin kita ada kesombongan rohani ya. Mau pamer, wah ini saya dipakai Tuhan luar biasa sehingga mau menunjukkan kepada orang misalnya. Tapi setidaknya kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita boleh ambil satu tempat tersendiri dan kita mau melayani ya secara pribadi ya. Pelayanan itu tidak usah orang lain lihat wah supaya kelihatan kita itu mungkin seperti apa ya. Tidak, tapi fokus kita mau melayani pribadi. Misalnya seperti itu. Walaupun dalam konteks tertentu ya bisa saja secara terbuka ya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa Tuhan juga mau menunjukkan bahwa dia tidak pamer atau bahkan mencuri kemuliaan Allah ya. Tapi setidaknya kita belajar dari itu, biarlah apa yang kita lakukan itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kita pamer kelebihan kita ya, kehebatan kita. Kalau penilaian itu dari orang, biarlah orang lain menilai. Seperti pada saat ini konteksnya orang-orang itu menilai ya sungguh takjub dan tercengang-cengang ya. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selain itu kita bisa melihat di dalam perenungan ini bahwa ketika kita telah disembuhkan, ya, kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Atau ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya, naikkan syukur, oh terima kasih Tuhan, Engkau sudah berperkara, Tuhan sudah memberkati ya, menyertai, wah naikkan syukur. Dan saya rasa syukur ini harusnya tiada henti-hentinya, tiada habis-habisnya. Dan yang berikut kita belajar dari hal ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ketika Tuhan melakukan itu, ada saatnya memang akhirnya kalau kita lihat penilaiannya di ayatnya yang ke-37 di situ, ia menjadikan segala-galanya baik. Artinya bahwa ada saatnya, ada waktunya Tuhan melakukan segala-galanya itu baik, indah pada waktunya. Ya. Orang bisa melihat, wah luar biasa ya pekerjaan Tuhan itu. Kita pun demikian. Ya. Tinggal kita menaruh harap dan iman terus kepada Tuhan. Ya. Jangan patah semangat karena ada saatnya Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Jadi pergumulan, beban ya atau apapun itu, kita percaya ada saatnya nanti Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Ya. Dan pada akhirnya kalau kita belajar dari bacaan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menyembuhkan orang itu ya dari tuli dan bisunya, sebetulnya itu hal yang potensial ya. Ini telinga untuk mendengar ya, mulut untuk berbicara. Maka di situ harusnya memang ketika penyembuhan terjadi, maka itu berkaitan dengan bagaimana kita juga harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya. Dan sampai ketika kita sudah menikmati berkat Tuhan, kita tambah jauh dari Tuhan. Ya. Tuhan ingin untuk lebih dekat lagi.
ya, pemulihan itu sudah dilakukan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, maka semakin kita dekat. Waduh, Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan sudah menyembuhkan saya, ada maksud di balik semuanya itu. Saya semakin lagi lebih dekat dengan Tuhan, saya semakin lagi berbakti kepada Tuhan. Ya. Dan itulah menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Ada maksud Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya saya membaca dalam satu bagian firman Tuhan, Injil Matius pasal 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita berbeban berat, ada tekanan-tekanan hidup, kita datang kepada Tuhan. Ya. Dan ini menjadi ayat hafalan, ya. Matius 11 ayat 28. Ini kalau ada ibu-ibu yang ini nih, saya biasanya atau saya ingin memberi memberi bingkisannya, cuma karena ini secara online jadi nggak bisa berjalan lancar ini ya. Kalau ada ibu-ibu, saya ingin Matius 11 ayat 28 ini menjadi ayat hafalan untuk menjadi ayat berkat. Dan mari ya ibu-ibu, kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku ya, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, di sini orang yang tuli itu ya, orang yang bisu ya, dia diantar, dia boleh datang berjumpa dengan Tuhan karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias ya, yang bisa, yang sanggup menyembuhkan. Tentu mereka sudah mendengar tentang Yesus. Kalau kita memang tidak melihat langsung Yesus seperti apa, tapi kita mengimani firman Tuhan yang banyak yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus, maka imani terus itu dan kita selalu datang kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Ibu-ibu diberi beberapa saat untuk saat teduh sejenak. Terima kasih Pak Pendeta Stanley. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk meresponi firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita melakukan Kidung Jemaat 149 bait 1 dan 3. Oh,
syafaat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Stanley Khairupan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Sumber Kasih Bontang. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang telah hadir melawat kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing, sekalipun juga ibadah ini lewat atau via YouTube dan juga di gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati semuanya. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi kami. Mari ya Tuhan, firman-Mu ini adalah pelita terang suluh bagi kehidupan kami. Tuhanlah yang memeteraikan firman-Mu dalam hati, pikiran, dalam jiwa roh kami, dan jadikanlah kami semua sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini ada firman-Mu yang boleh diberitakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami sehati, sepikir, sejiwa datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyertai dan memberkati terus pemerintah yang ada baik di pusat sampai ke daerah-daerah, khusus Kota Bontang. Tuhan juga yang menyertai memberkati rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera boleh hadir terus di negeri Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan berbagai pergumulan, program-program juga Tuhan yang menyertai memberkati semuanya. Daerah yang mengalami berbagai bencana alam, Tuhan juga yang menolong, yang memberikan jalan keluar, dan kehadiran gereja boleh mendatangkan berkat dan kebaikan bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pakai terus kami umat-Mu gereja Tuhan, dimanapun kami diutus berada, mendatangkan kebaikan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap juga berperkara terus, dan biarlah ya Tuhan kami dapat menjalani hidup ini di tengah pandemik ini dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan kami juga masyarakat untuk terus mendukung program ini, dan kami boleh juga menjalankan program ini dengan baik, dengan benar. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja jemaat umat Tuhan, para hamba-Mu yang Tuhan utus di muka bumi ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Khusus untuk GPIB, Jemaat Sumber Kasih Bontang, Tuhan pakai terus gereja Tuhan dalam setiap kehadiran, dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan menyertai memberkati. Ibu Pendeta Eufrasia, Tuhan tolong hamba-Mu sebagai ketua majelis jemaat bersama dengan diaken, penatua, majelis yang ada, juga pengurus dan pelayan Pelkat. Tuhan menyertai memberkati pegawai gereja, koster, penjaga malam gereja, juga yayasan pendidikan Sumber Kasih Bontang dan panitia-panitia, dan kami para pendeta pelayan, kami semua dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Tuhan menyertai memberkati baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Begitu juga ya Tuhan bersama dengan seluruh warga gereja jemaat Tuhan, kami boleh bersatu padu, saling menguatkan, saling memberkati juga. Kami boleh bersama-sama juga menjalankan program-program kerja yang ada. Berkatilah terus ya Tuhan untuk gereja Tuhan kekasih kami ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang memimpin terus.
Terpujilah Engkau ya Bapa, untuk setiap jemaat Tuhan dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, pergumulan, tantangan, usaha-usaha, harapan. Tuhan menyertai memberkati. Biarlah Tuhan segala kesuksesan dan keberhasilan Tuhan karuniakan bagi kami. Pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kami hidup dan berada. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dalam proses pemulihan, penyembuhan. Mari ya Tuhan, dengan penuh kasih dan kepedulian-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang menjamah, melawat, dan juga menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan bagi ibu bapak saudara kekasih yang kami kasihi ini, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang menjadi penolong. Mereka terus bersandar dan berserah mengandalkan Tuhan untuk obat-obatan, makanan, minuman, ataupun rumah sakit, alat medis yang digunakan diberkati oleh Tuhan semuanya. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dengan berbagai beban hidup ya Tuhan, pergumulan dan tekanan-tekanan yang dialami, dan berbagai hal yang membuat saudara-saudara kekasih kami ini merasakan iman, pengharapannya sudah mulai goyah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kasihilah ya Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dalam segala hal. Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Kasihanilah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, luputkan dari berbagai kuasa iblis yang berusaha menghancurkan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga saat ini khusus untuk Pelkat PKP. Tuhan menyertai memberkati baik sebagai pengurus, sebagai anggota, bersama-sama saling mendukung, memberkati, menguatkan, dan juga menyukseskan program-program yang ada. Tolonglah ya Tuhan bagi pengurus, untuk Ibu Like sebagai ketua Pelkat PKP, Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan segala program dan yang dikerjakan pun itu semua ada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan sepenuhnya khusus untuk Pelkat PKP Jemaat GPIB Sumber Kasih Bontang, baik pengurus dan anggota ada di dalam kasih perlindungan, keselamatan, dan berkat-berkat Tuhan. Dan juga khusus suami dan anak-anak mendukung untuk berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Bapa di surga. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan yang memberikan segala panjang umur, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kami ini ya Tuhan, dan mereka boleh bersyukur, bersandar dan mengandalkan Tuhan saja, dan Tuhan yang memimpin menyertai untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk kami yang sudah melayani Tuhan, kami sudah bertugas dalam ibadah saat ini, dan juga kami yang boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, baik kami di gereja maupun di rumah. Tuhan jugalah yang menyertai dan memberkati dan memakai kami untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Terima kasih ya Bapa. Inilah permohonan kami, syukur kami, syafaat kami. Banyak hal yang kami pinta kepadamu ya Tuhan, namun kami terbatas. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sanggup mengaruniakan jauh melebihi yang kami doakan saat ini. Dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan doa ini dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahnya, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita melakukan Kidung Jemaat 298 bait 1, 2, dan 3. Silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat.
Shalom, selamat sore Pak Pendeta dan Ibu-Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yang perlu kami sampaikan dari pengurus, pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan. Sore ini kembali kita boleh bersekutu bersama dalam persekutuan ibadah Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Sumber Kasih Bontang. Terima kasih semua yang sudah melayani dalam ibadah ini, Bu Marho, Pak Pendeta Stanley, Saudara Reinhard, Ibu Erit, Saudara Junior, Saudara Nathan, dan berkati setiap karya pelayanan kita kepadanya. Dan untuk ibadah minggu depan mungkin masih dilaksanakan secara live streaming. Kita akan tunggu informasi selanjutnya, dan untuk sore ini mohon maaf karena ada gangguan jaringan, jadi ibadah ini tidak bisa disiarkan secara live streaming. Tapi tetap kita berharap ibadah kita ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ibu-ibu, saya jemput berdiri. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dan mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam seluruh hidup kita. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 163 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 163. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera,
cinta dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibu-ibu semuanya bersama dengan keluarga masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat sore, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.